Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, baiklah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi 1.1 mengenali nilai luhur kearifan lokal yang dipimpin oleh Ibu Sonewati SPD sebagai fasilitator dan Ibu Bulkis SH sebagai pengajar praktek. Kelompok 3 ini menyebut dirinya sebagai kelompok Gurindam 12, merupakan CGB Angkatan 8, berasal dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Bapak Muhammad Sari, Ibu Trimurti, Bapak Hendro, kemudian saya sendiri, Sodik, kemudian Bapak Hadi, kemudian Ibu Ingga. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama mengenai kekuatan konteks sosiokultural atau kearifan lokal Kabupaten Karimun, sebenarnya ada banyak yang disampaikan oleh kelompok kami. Namun yang kami sepakati ada 3 saja. Yang pertama, pesta pernikahan. Pesta pernikahan merupakan serangkaian upacara adat pernikahan Melayu yang diawali dari kegiatan gotong royong membuat tenda dari kayu atau bambu dengan atap terpal. Biasanya kegiatan ini dilakukan menjelang 1 bulan menjelang pesta pernikahan, dan hal ini dilakukan berada di daerah-daerah perkampungan atau pulau-pulau terpencil, sedangkan di kota-kota besar kegiatan ini sudah tidak ada lagi karena sudah menggunakan wedding organizer. Kemudian selanjutnya menjelang hari H, 10 hari menjelang pernikahan, itu ada kegiatan rewang masak, kemudian ada kegiatan khatam Al-Quran, lalu pada malam harinya ada kegiatan serangkal atau berjanji. Pada hari hanya diawali dari kegiatan diiring oleh laki-laki menuju pengantin perempuan, kemudian ada pantun, dan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah itu sendiri, kemudian ada pencak silat, kemudian ada kegiatan gotong royong, membersihkan peralatan masak dan membongkar tenda. Kemudian untuk kearifan lokal yang kedua ada Gurindam 12. Gurindam 12 merupakan karya sastra lama yang terdiri dari 12 pasal sesuai dengan namanya, diciptakan oleh Raja Ali Haji Fisabilillah, yang mana beliau merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam 12 berisi nasihat atau petunjuk untuk hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada tarian persembahan, yaitu tarian dipentaskan untuk menyambut kedatangan tamu agung, terdiri dari 5 sampai 9 penari dan biasanya berjumlah ganjil. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua tentang kontekstualisasi pemikiran KHD, di sini kami menyampaikan ada 2 pemikiran KHD yang relevan. Budi pekerti merupakan watak atau karakter seseorang. Budi pekerti menurut beliau juga merupakan perpaduan antara cipta, pengetahuan, rasa, afektif, dan karya psikomotorik. Jadi jika dikaitkan dengan pendidikan saat ini, pendidikan budi pekerti ini sesuai dengan apa yang ditekankan oleh kurikulum 13, yaitu penguatan pendidikan karakter, atau pada kurikulum
belajar Pancasila. Kemudian pendidikan harus sejalan dengan kodrat zaman, artinya bahwa pendidikan yang dilakukan harus sesuai dengan perubahan zaman. Tentu itu tidak fair jika membandingkan antara kita tahun 90-an menjadi murid dengan anak-anak saat ini sebagai murid, karena tantangannya sudah jauh berbeda. Jadi penting bagi kita untuk masukkan nilai-nilai luhur budi pekerti pada siswa untuk menjadikan manusia yang memiliki peradaban yang tinggi atau berkarakter. Selanjutnya, tak kalah pentingnya membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Ada ungkapan, baik saja tidak cukup, pintar dan terampil adalah suatu keharusan. Adapun nilai luhur dalam pesta pernikahan, yang pertama adalah gotong royong. Ini jelas tadi kegiatan gotong royong ini nampak pada kegiatan membuat tenda, kemudian membersihkan peralatan masak, lalu ada nilai religius, ini terdapat pada khataman Al-Quran, kemudian ada kegiatan serakal atau barzanzi, kemudian prosesi akad nikah itu. Selanjutnya ada kebinekaan global. Ini terjadi jika salah satu mempelai berasal dari suku yang berbeda. Tentu saja masing-masing harus bisa menerima keadaan pasangannya. Dalam hal ini adalah adat Melayu. Kemudian yang terakhir adalah nilai kreatif dan bernalar kritis. Ini terdapat pada kegiatan yang membuat pantun yang spontan. Saya rasa itu sesuatu yang sulit, maka butuh kreativitas dan bernalar kritis yang bagus. Dalam Gurindam 12 ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Gurindam 12 sebagai karya sastra, dan yang kedua, Gurindam 12 sebagai sistem nilai. Gurindam 12 sebagai karya sastra, nilai kreativitas ini tidak lepas karena betapa sulit membuat Gurindam 12 itu sendiri. Kemudian Gurindam 12 sebagai sistem nilai merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat pada Gurindam 12 itu sendiri, dan terutama nilai luhur itu terdapat pada nilai religius. Hampir terdapat pada semua pasal, tapi lebih ditekankan pada pasal 1 dan 2. Kemudian ada nilai kritis terdapat pada pasal 11, kemudian ada nilai toleransi terdapat pada pasal 8, kemudian ada pasal mandiri terdapat pada pasal 10, kemudian ada nilai nasionalis terdapat pada pasal 5, 11, dan 12. Kemudian nilai luhur tari persembahan terdapat 3 nilai yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, nilai kreatif. Hal ini diperoleh dari bagaimana menciptakan karya tari itu sendiri pada permulaannya, kemudian kreativitas dalam memilih baju dan aksesoris-aksesorisnya, kemudian kreativitas dalam menentukan jumlah penarinya, karena penarinya bisa 5, 7, 9 dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kebinekaan global, hal ini bisa diperoleh dari para penari, tidak harus dari orang suku Melayu, karena bisa jadi berasal dari suku yang lain. Kemudian kolaborasi, ini diperoleh dari prosesi latihan, bagaimana waktu menarikannya, karena butuh
otak dan saling sinergi antara penari satu dengan penari yang lainnya. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, penerapan satu kekuatan budaya kearifan lokal. Di sini kami tentukan adalah budaya kearifan lokal kami ambil adalah Gurindam 12. Nah, dalam konteks penerapannya di kelas dan di sekolah, alat pendidikan yang diperlukan menurut Gajah Dewantara dalam hal ini kami memilih ada 3. Yang pertama melalui pengajaran, artinya Gurindam 12 diajarkan pada mata pelajaran kebudayaan Melayu, kekuatan lokal. Kemudian ada pemberian contoh nilai-nilai luhur yang terdapat pada Gurindam 12. Kita berikan contoh melalui murid seperti membiasakan memberi salam, kemudian berdoa sebelum dan mengakhiri pembelajaran dan seterusnya. Kemudian Gurindam 12 dapat dijadikan sebagai salah satu kebiasaan rutin yang dilakukan di sekolah, seperti setiap hari Sabtu kita adakan pentas seni. Adapun tantangan dalam melaksanakan kegiatan Gurindam 12, yang pertama, siswa malu dan tampil ke depan karena merasa tidak bisa atau sulit. Yang kedua, anggapan Gurindam 12 tidak menarik lagi dan ketinggalan zaman, karena kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain HP daripada kegiatan yang lainnya. Kemudian yang solusi yang kami tawarkan adalah melakukan kegiatan pembelajaran setiap Sabtu, yakni kegiatan pentas seni seperti yang saya sampaikan tadi. Hal ini bisa dilakukan agar anak-anak terbiasa mendengarkan Gurindam 12 sehingga akhirnya akan mencintai kegiatan Gurindam 12 dan mereka juga bisa menampilkan sendiri dengan seringnya melihat contoh setiap hari Sabtu. Kemudian yang kedua, membimbing dan mempersiapkan dalam lomba Gurindam 12. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan lomba antar kelas, antar sekolah, bisa juga dalam kegiatan kepramukaan, dan bahkan kegiatan perlombaan dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional tingkat kabupaten misalnya, dan seterusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 atau kelompok Gurindam 12. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih, dan atas kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.